Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Syarif Hidayatullah, NIM 2022-35004. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode numerik. PPT ini dibuat oleh saya sendiri dan Aura Diva. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan ekspektasi untuk integrasi, singularitas, kemudian integral ganda, dan kuadrat Gauss. Singularitas dalam matematika adalah titik di mana suatu fungsi matematika tidak terdefinisi atau mengalami perilaku yang tidak biasa, seperti menjadi tak terhingga atau tidak kontinu. Singularitas dapat mempengaruhi cara kita mempelajari dalam menghitung sifat-sifat fungsi tersebut, termasuk integrasi. Contoh dan penanganan singularitas dalam integral matematika. Integral dengan singularitas kutub. Misalkan kita ingin menghitung integral tak hingga negatif integral tak hingga 1 per x kuadrat tambah 1. Fungsi akar ini memiliki kutub sederhana di x plus minus 1 dalam bilangan kompleks. Dengan menggunakan metode residu, kita dapat menghitung integral ini dengan mengintegralkan ini dengan sekitar kutub dalam bagian kompleks. Kemudian integrasi dengan singularitas esensial. Integral yang melibatkan singularitas esensial lebih kompleks dan seringkali memerlukan metode lanjutan dalam analisa kompleks untuk dievaluasi. Kemudian contoh dan penanganan singularitas dalam integral. Integrasi dengan singularitas cabang. Misalkan kita ingin menghitung integral 1 0 akar x dx. Fungsi akar x memiliki singularitas cabang di x sama dengan 0. Untuk mengatasi ini, kita mungkin perlu melakukan substitusi untuk menggunakan pemotongan cabang yang tepat dalam kompleks. Dalam praktik ini, penanganan singularitas biasanya melibatkan teknik-teknik khusus seperti pemotongan lintasan integrasi, transformasi variabel, dan menggunakan teori residu dalam analisis kompleks. Kemudian, ekstrapolasi dalam konteks integrasi numerik. Ekstrapolasi dalam konteks integrasi numerik adalah teknik untuk meningkatkan akurasi hasil integral dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari metode numerik yang lebih sederhana. 3 metode ekstrapolasi yang sering digunakan adalah ekstrapolasi Richard, metode Rombeng, dan metode Aitken. Ekstrapolasi dalam konteks integrasi numerik. Yang pertama, ekstrapolasi Richard yaitu teknik untuk memperbaiki perkiraan numerik dengan menggunakan hasil-hasil yang diperoleh dari langkah yang lebih halus. Ini sering digunakan dalam metode-metode seperti Dirac-Taylor atau integrasi numerik. Contoh penggunaannya: jika kita memiliki dua perkiraan I kurung H dan I H per 2 dari integral dengan langkah H per 2, dan kita dapat memperbaiki perkiraan menggunakan formula di mana K adalah orde dari metode dasar yang digunakan. Kemudian metode Rombeng. Metode Rombeng adalah teknik menggunakan ekstrapolasi Richard secara sistematis untuk memperbaiki hasil integral yang diperoleh dari metode trapezoidal. Langkah-langkahnya: hitung perkiraan integral dengan metode trapezoidal dengan berbagai nilai. Kedua, susun hasil dalam bentuk tabel di mana kolom pertama adalah hasil metode transpozoidal dan langkah H dan seterusnya. Yang ketiga, gunakan ekstrapolasi Richardson pada tabel untuk mengisi kolom berikutnya hingga diperoleh hasil yang lebih akurat. Berikut contohnya, di mana TCI adalah hasil dari ekstrapolasi Richardson. Kemudian metode Aitken. Metode Aitken adalah teknik untuk mempercepat konvergensi dari suatu deret atau urutan nilai. Meskipun tidak secara khusus, untuk integrasi ini dapat digunakan untuk menghasilkan
dari metode numerik lainnya. Formula Aitken, jika kita memiliki urutan nilai n, metode Aitken memberikan urutan baru I aksen n yang lebih cepat konvergen. Contohnya, jika kita memiliki 3 perkiraan dari integral ln plus n dan ln plus 2, kita dapat menggunakan formula di atas untuk mendapatkan perkiraan yang lebih baik. Kesimpulannya, dari ekstrapolasi Richardson digunakan untuk memperbaiki hasil integrasi numerik dengan langkah yang lebih halus. Kemudian untuk metode rombeng menggunakan ekstrapolasi Richardson dalam bentuk tabel untuk memperbaiki hasil metode trapezoidal. Untuk metode Aitken mempercepat konversi urutan nilai dan dapat digunakan untuk meningkatkan hasil metode numerik lainnya. Ketiga metode ini membantu meningkatkan akurasi dan komputasi integral numerik, sehingga hasil yang diperoleh lebih mendekati nilai sebenarnya dengan langkah komputasi yang lebih sedikit. Ekstrapolasi dalam konteks integrasi numerik, yaitu integral ganda. Integral ganda adalah konsep dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung volume di bawah permukaan yang terletak di atas suatu daerah di bidang 2 dimensi. Integral ganda melibatkan pengintegrasian suatu fungsi 2 variabel, biasanya ditulis sebagai fx, y di atas suatu daerah tertentu di bidang xy. Definisi dari notasi: jika kita memiliki fungsi fx yang kontinu di atas suatu daerah D di bidang Y, maka integral ganda f di atas D ditulis sebagai berikut. Integral D fx, y D kali A, di mana dA adalah elemen area kecil di daerah D. Perhitungan integral ganda. Untuk menghitung integral ganda, kita bisa membagi prosesnya menjadi 2 tahap. Integrasi terhadap suatu variabel terlebih dahulu, kemudian terhadap variabel yang lain. Misalkan daerah D adalah persegi panjang yang dibatasi oleh A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan A kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan D. Sebagai berikutnya, seperti rumus berikut. Urutan integrasi terhadap X atau Y terlebih dahulu tergantung pada bentuk daerah D dan fungsi fx, y. Contoh integral ganda, misalkan kita ingin menghitung integral ganda dari fungsi fx, y sama dengan X tambah Y di atas persegi panjang. 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, dan 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1. Kita dapat menghitung dengan 2 cara. Yang pertama, integrasi terhadap X terlebih dahulu, kemudian evaluasi integral dalam, kemudian evaluasi integral luar. Yang kedua, integral terhadap X terlebih dahulu, kemudian evaluasi integral dalam, kemudian evaluasi integral luar. Hasil integral ganda adalah 1 dalam kedua metode. Integral ganda dengan batas umum, jika di daerah D bukan persegi panjang, batas integral bisa lebih rumit dan bergantung pada bentuk daerah. Misalkan D adalah daerah yang dibatasi oleh G X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan G2 X, dan A kurang dari X kurang dari sama dengan B. Integral ganda dapat dievaluasi sebagai berikut. Kesimpulannya, integral ganda memungkinkan kita untuk menghitung volume di bawah permukaan yang didefinisikan oleh fungsi 2 variabel di atas suatu daerah tertentu di bidang 2 dimensi. Proses ini melibatkan integrasi terhadap masing-masing variabel dengan memperhatikan batas-batas integrasi yang sesuai dengan bentuk daerahnya. Kemudian kuadrat Gauss. Kuadrat Gauss atau metode ini adalah teknik numerik yang digunakan untuk menghitung integral dengan akurasi tinggi. Ini adalah satu metode dalam kuadrat numerik yang memprovokasikan
nilai integral dari fungsi. Metode ini sangat efisien terutama untuk fungsi yang halus dan kontinu. Dasar teorinya, integral definite yang ingin dihitung bisa dinyatakan dalam bentuk integral b a fx dx. Metode kuadrat Gauss ini menggunakan sebuah pendekatan berupa jumlah berbobot dari nilai fungsi pada titik-titik tertentu, disebut titik Gauss atau knot. Secara umum, integral tersebut didekatkan sebagai rumus berikut, di mana xi adalah titik Gauss dan wi adalah bobot-bobot Gauss. Keduanya dipilih sedemikian rupa agar memberikan hasil yang sangat akurat. Titik dan bobot Gauss. Untuk menghitung integral dengan metode kuadrat Gauss, kita menggunakan polinominal Legendre yang merupakan solusi dari persamaan diferensial Legendre. Titik Gauss x adalah akar-akar dari polinominal Legendre Pnx dan bobot wi dihitung berdasarkan polinomial tersebut. Polinomial Legendre ini Pnx untuk orde n adalah polinomial ortogonal yang didefinisikan di interval min 1, 1 untuk integral di interval min 1, 1. Integralnya menjadi seperti integral 1/1 fx dx sama dengan sigma n i wi xi. Langkah-langkah menggunakan kuadrat Gauss. Yang pertama, transformasi interval. Jika integral yang akan dihitung berada di interval a, b, kita perlu melakukan transformasi ke interval negatif 1, 1. Misalkan t adalah variabel baru dinilai sebagai berikut. Kedua, pilihlah titik dan bobot. Pilih titik xi dan bobot wi dari tabel atau hitung menggunakan polinomial Legendre untuk orde n. Evaluasi pada titik xi dan hitung jumlah bobotnya sebagai rumus berikut. Berikut merupakan contohnya. Misal kita ingin menghitung integral dari fungsi fx ex di interval 0,1 menggunakan metode kuadrat Gauss dengan dua titik orde n. Kesimpulannya, menggunakan metode kuadrat Gauss dengan orde yang lebih tinggi akan memberikan hasil yang lebih akurat. Dalam prakteknya, titik dan bobot Gauss seringkali diambil dari tabel yang telah dihitung sebelumnya untuk kemudahan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.